Hadir, Bu. Renor. Hadir, Ibu. Evan. Hadir, Bu. Mona. Hadir, Bu. Odang. Inus. Hadir. Mamo. Sakit. Duduknya hadir semua. Hadir semua. Hadir semua. Semua sudah buka materi yang Ibu kirimkan? Sudah. Oke, jadi hari ini kita masuk ke AD 3.2 ya. Tentang apa? Interaksi keuangan desa dan Tentang interaksi keuangan desa dan kota. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik atau kalian mampu menjelaskan keuangan serta perkembangan desa kota. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama tentang struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota. Oke. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu tentang pengertian desa? Atau tidak ada yang tinggal di desa? Semuanya tinggal di desa. Kalau begitu Ibu yakin pasti tahu tentang pengertian desa. Desa merupakan apa? Suatu kesatuan pemerintahan penduduk yang letaknya di luar kota, yang penduduk bersifat yang biasanya mata pencarian penduduk bersifat agraris yang sangat dipengaruhi oleh keadaan alam seperti iklim dan tanah. Oke. Yang pertama penduduknya apa? Biasanya bermata pencarian petani. Ya, pertanian atau nama lainnya apa? Nama lainnya apa? Yang satu menjawab agraris ya? Oke. Sekarang ciri-ciri desa itu apa? Yang pertama? letaknya di luar kota. Iya. Sudah pasti desa yaitu apa? Ciri yang pertama letaknya berada di luar kota. Ciri yang kedua? Interaksi antar manusia yang sangat kuat. Interaksi antar manusianya sangat kuat. Ditandai dengan apa? Coba berikan satu contoh ke Ibu yang menunjukkan bahwa interaksi antar masyarakat yang hidup di desa itu sangat kuat. Contohnya apa? Contohnya apa? Interaksi. Apa? Saling bekerja sama, gotong royong. Apa lagi? Yang kamu ketahui tinggal dua itu kan? Oke. Ciri yang berikut apa? Iya, iklim berpengaruh pada kehidupan petani sehingga warga desa banyak bergantung pada Kenapa semua itu?
Wilayah Bandung adalah daerah produsen sayur, sementara Cirebon dan Indramayu adalah daerah produsen penghasil ikan. Yang kedua, wilayah Bandung membutuhkan ikan, sedangkan wilayah Cirebon dan Indramayu membutuhkan sayur, sehingga mereka berinteraksi melalui perdagangan dan pembelian. Yang ketiga, wilayah Bandung akan menjual sayuran ke wilayah Indramayu, akan tetapi akses jalan ke Indramayu rusak sehingga sulit untuk dicapai, yang akan mengakibatkan orang tersebut tidak ingin menjual sayurnya ke wilayah tersebut. Yang keempat, wilayah Bandung akan menjual sayur ke wilayah Cirebon, akses jalan ke wilayah Cirebon bagus sehingga interaksi keduanya berjalan lancar. Yang kedua, pengamatan kami pada gambar 1, penduduknya mempunyai pemikiran maju, memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga tidak mau membuka diri atau berinteraksi dengan warga lain. Gambar 2, desa yang masyarakatnya sudah lebih maju sehingga sudah mulai mengadakan kontak atau hubungan dengan warga lain. Gambar 3, masyarakat sudah mampu mengembangkan potensi yang ada secara optimal, seperti mampu menyerap teknologi baru untuk dimanfaatkan sebagai alat pembantu pekerjaan manusia, sehingga tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga manusia dan pekerjaannya menjadi lebih cepat selesai. Alasannya, suatu wilayah akan semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ya, kepada 3 kelompok ini jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Kelompok 1? Tidak ada, mereka sudah paham. Kelompok 2? Sudah paham juga? Atau ada yang mau bertanya? Tidak. Kelompok 4? Ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak. Silakan dulu. Sekarang kelompok terakhir. Kelompok 4. Kerja dari masing-masing kelompok. Ibu memberikan waktu untuk kelompok 1. Silakan. Selamat pagi, ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan memberikan secara diskusikan pada presentasi dengan proyek. 1. Gambar adalah interaksi desa seorang petani memanen sayur dan menjual ke wilayah lain dan menghasilkan uang. 2. Gambar adalah interaksi desa, penyebabnya terjadinya karena banjir dan mengakibatkan jembatan putus. 3. Gambar adalah interaksi kota, gambaran situasi yang sangat indah dan sangat bersih. 4. Adalah interaksi jual beli yang terjadi di pasar ikan. 5. Adalah beberapa orang nelayan yang sedang mengisi ikan di dalam keranjang dan untuk dijual kembali ke pasar. Gambar 1, seorang yang sedang memanen padi secara manual dan sendirian. Gambar 2, beberapa orang yang sedang bergotong royong memanen padi. Gambar 3, orang yang sedang memanen padi menggunakan alat modern. Alasan perbedaan itu dapat terjadi karena kemungkinan kurangnya pengetahuan dan informasi tentang perkembangan teknologi yang memudahkan manusia untuk memanen padi, sehingga orang pada gambar 1 dan 2 harus memanen padi secara manual. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak ada? Ada yang ingin bertanya atau tidak? Tidak ada. Kelompok 1 silakan dulu. Yang berikut kelompok 2.
Amatilah gambar di bawah ini, kemudian buatlah penjelasan yang berkaitan dengan interaksi desa dan kota yang terdapat pada gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan adanya kesempatan antara, yaitu ketika terdapat suatu tempat yang memberikan solusi atau alternatif yang lebih efektif dan efisien, baik dari waktu dan jarak tempuh, serta biaya yang dikeluarkan untuk menuju tempat tujuan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa Bandung sebagai penghasil sayuran membutuhkan ikan yang dihasilkan di wilayah Surabaya. Namun jika dilihat wilayah lainnya, Indramayu yang juga penghasil ikan tapi jaraknya lebih dekat. Jarak antara Bandung dengan Indramayu yang dekat mengakibatkan konsumen ikan dari Bandung akan beralih memberi ikan ke Indramayu. Yang kedua, perbedaan antara gambar 1, 2, dan 3. Gambar 1 menggunakan tenaga manusia karena belum ada alat canggih. Yang kedua, bekerja dengan bergotong royong agar pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, bekerja menggunakan tenaga teknologi modern supaya pekerjaan cepat selesai. Ya. Yang ingin bertanya atau yang belum paham dengan apa yang mereka sampaikan, silakan bertanya. Alasan Anda kenapa perbedaan itu terjadi? Ada pertanyaan dari kelompok 1. Menurut mereka, kamu belum kemukakan tentang alasan mengapa perbedaan ketiga gambar tersebut bisa terjadi. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Mengapa sampai perbedaan itu bisa terjadi? Gambar 1 itu masih sendiri ya, petaninya, sedangkan kita lihat di gambar kedua itu sudah ada gotong royong. Gambar ketiganya sudah menggunakan teknologi. Mengapa sampai ada perbedaan? Kira-kira menurut kelompok kamu kenapa? Silakan berdiskusi. Karena mengikuti perkembangan zaman. Ya, bagaimana kelompok 1? Bagaimana? Bisa diterima atau tidak? Bisa? Menurut mereka terjadinya perbedaan ini yang kita lihat sesuai gambar adalah karena mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih dan silakan duduk. Terima kasih untuk hari ini. Kami sudah aktif selama kegiatan belajar mengajar, sudah tuliskan juga refleksi pembelajaran hari ini. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pertemuan